Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nurul Haq LC MPDI, dan tak lupa teman-temanku kelas pendidikan bahasa Arab B. Saya Nabilatul Hanifah NIM 2220078 kelas pendidikan bahasa Arab B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi kelas B. Saya di sini akan menjelaskan hadis yang pertama mengenai tentang tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, dari Anas berkata, kebanyakan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kandungan dari hadis ini yaitu, hadis tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan pendidikan dalam hadis adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia sebagai alam uji coba, banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Manusia dihadapkan dengan dua jalan, jalan takwa dan jalan kedurhakaan. Dunia beserta isinya dijadikan indah dalam pandangan manusia. Tidak sedikit manusia, bahkan umumnya, mengharapkan kekayaan hidup di dunia. Harta, tahta, jabatan, wanita, anak-anak, termasuk hal-hal yang terkadang membawa seseorang terlena, tertipu, yang akhirnya lupa dan terpaksa atau tidak terpaksa mencari jalan pintas, meski terlarang. Di dunia adalah tempat keluh kesah, kecuali orang yang memiliki iman dan ketakwaan. Tidak jarang manusia yang terjerumus ke dalam jurang kenistaan lalu meninggal dunia. Akhirnya sampai di akhirat menerima adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Batak bilang, di dunia si jalangkong, di akhirat marpetor-petor. Maksudnya, di dunia sebagai orang murahan tidak dihargai, di akhirat mendapat adab. Disinilah letak pentingnya rumusan tujuan pendidikan Islam itu, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Penerapan dari hadis ini yaitu, bahwa kita belajar ilmu agama itu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan ilmu agama, hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah akan selalu diberi kemudahan, kebaikan, dan keselamatan. Karena salah satu tujuan pendidikan Islam sendiri yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis yang kedua, mengenai pendidik harus mengutamakan prinsip memotivasi dan memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Yang artinya, dari Abu Musa dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda,
Berilah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Mudahkanlah urusan mereka dan jangan kamu persulit. Kandungan dari hadis ini yaitu basyiru wala tunafiru, yang artinya gembiralah dan jangan kamu menakut-nakuti. Maksudnya adalah seorang pendidik harus menyampaikan dalam suasana gembira, tenang, dan jangan sampai membuat peserta didik tertekan. Karena dalam keadaan tertekan menjadikan anak tidak bisa berpikir. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Maksudnya ialah hendaknya peserta didik menggunakan cara-cara yang mudah. Ketika mengajar harus melalui tahapan dari yang paling mudah ke sulit. Jadi dalam menyampaikan berita gembira atau baik, janganlah menimbulkan antipati dan bersikap memudahkan dan jangan mempersulit. Berita gembira dapat pula diartikan sebagai pelajaran atau materi pelajaran. Dan hadis ini berkaitan dengan seorang pendidik harus memotivasi serta memacu para anak didik agar timbul keinginan dan kemampuannya untuk meningkatkan prestasi dalam pembelajarannya dan yang dicita-citakan. Dan dalam pembelajaran hendaklah bersikap memudahkan dan jangan dipersulit. Penerapan hadis ini yaitu yang pertama, hendaknya seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya dengan sesuatu yang mudah dimengerti dan dicerna oleh anak didik. Yang kedua, jangan mengajarkan yang sulit-sulit. Yang ketiga, hendaknya seorang pendidik ketika mengajar tidak boleh kaku. Sesuaikan dengan kondisi anak, perlu ada humor. Yang keempat, berilah kasih sayang agar anak atau peserta didik selalu dekat dengan guru. Dan yang terakhir, hendaknya ketika guru mengalami kesulitan, seringlah berdiskusi. Untuk hadis yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan hadis mengenai persiapan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lim'ad ibn Jabalin hina ba'athahu ilal Yamani innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghyanihim fatraddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya. Beliau bersabda, kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Ajaklah mereka agar mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka. Kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kalau mereka sudah mematuhinya, tinggalkanlah harta pilihan mereka dan takutilah doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. Kandungan dari hadis ini yaitu yang pertama, persiapan mengajar harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam persiapan mengajar harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, persiapan mengajar yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
Untuk penerapan dari hadis ini yaitu yang pertama, aktivitas pertama, mendiagnosa kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu memilih isi dan menentukan sasaran. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran. Yang keempat yaitu merencanakan aktivitas, merumuskan unit-unit, dan merencanakan pelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memberikan motivasi dan implementasi program. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari yang tadi saya jelaskan, yaitu salah satu tujuan pendidikan Islam yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang pendidik juga harus mengutamakan prinsip memotivasi dan memudahkan peserta didik, memberi materi pelajaran, bersikap memudahkan, jangan malah mempersulit, dan memotivasi peserta didik agar timbul keinginan untuk meningkatkan prestasi. Seorang pendidik juga harus memiliki persiapan dalam mengajar, seperti mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.